Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu buat kita semua. Anak-anakku, anak-anak hebat SMA Negeri 1 Bobotsari. Yang pertama Ibu sampaikan ucapan selamat dan sukses karena telah diterima sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Bobotsari. Semoga di sekolah ini bisa menjadi saksi sejarah, mengukir prestasi dan masa depan kalian. Baiklah, yang pertama tentu kita harus selalu menyanjungkan rasa syukur kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, karena sampai hari ini kita masih diberikan begitu banyak anugerah sehingga kita bisa bermuhajahah, bertatap muka secara daring dalam kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 Bobotsari. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Anak-anak, sebelumnya perkenalan dahulu. Ibu nama Wahyuni Esos, sarjana sosial, biasanya sarjana pendidikan ya. Kemudian di sekolah ini Ibu mengampu mata pelajaran sosiologi. Jadi nanti yang kalian jurusan IPS tentu akan bertemu dengan Ibu. Baik, materi kali ini adalah materi tentang perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, tujuannya yang jelas peserta didik dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kita. Tentunya kalian sudah paham bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial sadar bahwasanya kita tidak dapat hidup sendiri kan? Karena ada banyak keterbatasan dan kekurangan kita. Selain itu, manusia juga harus terus berinteraksi demi kelangsungan hidup dan melanggengkan keturunannya. Jadi kalau tanpa interaksi kalian mungkin tidak ada di sini. Bapak Ibu kalian kalau nggak ketemu, nggak berinteraksi, kalian nggak akan ada, begitu kan? Namun demikian, tidak setiap orang mampu selalu survive dan hidup seperti yang diharapkan. Ada banyak hambatan, ada banyak masalah dan kendala dalam kehidupan yang harus dihadapi oleh setiap orang. Apalagi semakin derasnya perubahan sosial dari waktu ke waktu yang sangat dinamis, membutuhkan sikap yang tepat dari individu untuk survive, untuk menyesuaikan dan menghadapinya. Bagi kalian semua anak-anak hebat, masa yang akan datang harus mampu membekali diri kalian dengan berbagai kemampuan, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa berkontribusi dan berperan penting di dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak cerdas, pelaku sejarah masa depan. Di dalam sistem kehidupan masyarakat terdapat banyak aturan dan kebiasaan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh anggota masyarakat termasuk kalian demi terwujudnya kehidupan yang aman dan teratur. Seperangkat nilai dan norma di dalam masyarakat tersebut juga harus mengandung sanksi, sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap norma, maka masyarakat akan bisa memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Gak mungkin dong ketika kalian melakukan pelanggaran kemudian didiamkan saja, nanti peraturannya nggak ada fungsinya. Nah, dalam hal ini peserta didik jelas diharapkan bahkan dituntut untuk dapat mengikuti dan menjalankan nilai norma sosial
dimanapun kalian berada, termasuk di sekolah kita ini. Karena tadi sudah disampaikan sama Pak Bodo kan, ada begitu banyak peraturan tertulis yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah tanpa pandang bulu. Entah kalian anaknya ibu bupati sekalipun. Jadi kalian harus tetap mentaati aturan yang ada. Sekolah yang warganya tertib, teratur, dan disiplin, menjunjung tinggi nilai dan norma, maka harus diadakan kegiatan MPLS sebagai salah satu proses sosialisasinya. Sehingga harus kalian perhatikan baik-baik. Anak-anakku semua, sosialisasi merupakan proses sosial yang mutlak dibutuhkan oleh setiap individu. Ibu Sitir salah satu ahli. Menurut Charlotte Buhler, sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi di dalam kelompoknya. Dengan demikian, kegiatan MPLS ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dan berperan aktif belajar di SMA Negeri 1 Bobotsari. Apabila proses sosialisasi ini tidak dilakukan, maka peserta didik tidak akan berkembang, berpikir dan bersikap seperti layaknya peserta didik SMA 1 Bobotsari. Kalian tahu peserta didik SMA Negeri 1 Bobotsari itu naik motor di jalan pasti sudah ketahuan. Kenapa? Ya karena udah pakai seragamnya. Bukan itu maksudnya. Karena memang taat aturan, ramah, santun, kayak gitu. Untuk analogi yang lebih jelas, untuk contoh yang lebih nyata, bisa kalian Google, bisa kalian search di mbah kalian yang paling keren, yang paling canggih. Manusia tanpa sosialisasi, kayak gitu. Jadinya seperti apa? Pasti mungkin jalannya berangkang atau mengungkapkan cinta misalnya hanya dengan garuk-gebaruk kepala misalnya. Nggak akan tumbuh menjadi pribadi yang beradab, nggak akan tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya dalam arti bisa bersikap, berpikir, dan berperilaku seperti manusia pada umumnya. Anak-anak yang patut kami banggakan selanjutnya ketika kita kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia merupakan negara yang memiliki begitu banyak suku bangsa, bentangan pulau dari Sabang sampai Merauke, kemudian beragam agama, suku, ras, budaya. Kondisi ini tentunya akan sangat rentan konflik, benturan, konflik baik vertikal maupun horizontal. Nah, kalau konflik ini tidak kita kelola atau keberagaman ini tidak kita kelola dengan baik, maka tadi yang terjadi adalah konflik. Begitupun juga dalam tataran yang paling kecil di Purbalingga ini juga ada banyak keberagaman, baik dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, maupun ketidaksamaan sosial yang lain. Sehingga diharapkan peserta didik pun harus cerdas, harus smart dalam bersikap dan bertingkah laku di kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa sikap yang harus dikembangkan agar kehidupan sosial yang beragam bisa kalian hadapi dengan baik. Yang pertama, kalian harus memahami bahwa setiap individu memiliki karakter, sifat, dan watak yang berbeda-beda.
Kalian the one and only. Kalian hanya satu-satunya di dunia. Kembar dempet sekalipun tidak akan memiliki kepribadian yang sama. Kembar identik sekalipun. Begitu. Yang kedua, kalian harus memahami bahwa setiap masyarakat memiliki sistem nilai dan norma yang tidak sama. Lain lubuk, lain ikannya. Lain ladang, lain belalang. Begitu kan? Jadi di setiap masyarakat itu pasti memiliki kebudayaan yang dipedomani, yang dijunjung tinggi oleh anggota masyarakatnya. Yang ketiga, sikap yang harus kalian kembangkan yakni bersikap ramah kepada orang lain. Minimal senyum kan nggak usah beli. Ramah, jangan jutek. Coba kalian lihat HP kalian foto senyum dan foto jutek, lebih bagus mana? Pasti lebih bagus senyum. Orang pun juga akan menghargai kalian kalau kalian ramah. Ingat, salah satu watak khas Indonesia yang dikenal dunia adalah kita bangsa yang ramah. Kemudian sikap yang keempat yakni kalian mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Termasuk sekarang ini kalian harus pintar-pintar untuk bisa menyesuaikan diri meskipun pembelajarannya daring. Minimalisir rasa bosan kalian, rasa tidak nyaman kalian meskipun hanya belajar lewat media, tetapi pahami itu, sesuaikan itu demi kebaikan kalian. Dengan 4 sikap di atas, harapannya kalian semua mampu mensyukuri semua anugerah dari Allah dan mampu tumbuh menjadi pribadi yang tangguh di tengah kehidupan yang beragam serta dinamis. Anak-anakku yang akan menjadi pejabat suatu saat nanti, amin. SMA Negeri 1 Bobotsari mempunyai banyak siswa. Kita skup yang paling kecil lagi ya. Dengan latar belakang kehidupan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan akan menjadi masalah bagi peserta didik kalau kita sebagai warga sekolah tidak mengembangkan sikap yang tepat, yang baik dalam kehidupan beragam ini. Apalagi sekarang mungkin jari kalian ini yang lebih berbahaya daripada mulut kalian, karena kadang-kadang kalian membuat status atau mengomentari status orang lain sangat tajam, sangat nyinyir misalnya. Jadi itu masalah-masalah kecil yang di tengah keberagaman di era teknologi ini. Yang harus kalian perhatikan, kalian masing-masing harus saling mengenal dan memahami teman, bahkan sahabat kalian. Harus bisa saling menghormati, saling menghargai perbedaan, dan juga saling peduli dan empati ketika musibah cekrek misalnya. Itu namanya apa Pak? Namanya Pak? Itu ya. Apa itu namanya? Kalau pamer ketika kita bersedekah itu apa namanya? Ria. Nah, kita nggak boleh ria. Jadi dari hati. Empati harus kita tumbuhkan, apalagi sekarang di tengah pandemi ini. Apalagi empati itu bisa kalian lakukan dalam kondisi yang sangat terbatas. Itu akan luar biasa. Kemudian ada beberapa perilaku kecil yang berarti demi terwujudnya kebersamaan, keakraban, rasa kekeluargaan yang bisa kalian lakukan. Misalnya sekedar salam ketika ketemu Bapak Ibu guru, senyum ketika ketemu teman, jangan takut, jangan ragu, jangan malu, berinteraksi dengan guru, karyawan, berikan tatapan yang baik, senyuman yang manis, tutur kata yang lembut, sikap yang santun. Nah, dengan demikian maka kehidupan di sekolah ini akan harmonis. Kegiatan belajar mengajar merupakan satu media utama di sekolah kita bagi kalian semua untuk mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap, dan berperilaku demi terbentuknya karakter yang cerdas, cakap, dan berkualitas
serta berkepribadian yang mulia. Hal tersebut akan kalian miliki manakala kalian mampu menjalankan proses sosial sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku di sekolah kita. Lakukan kegiatan belajar dan kerjakan semua tugas dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Kerjakan mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, dan bahkan jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan lakukan kebiasaan yang kurang baik, misalnya mengandalkan atau menyontek teman, karena bukan hal yang positif yang kalian dapatkan, tetapi kalian akan menunda kesempatan untuk berprestasi pada saat yang sama. Lebih jelasnya, kalian hanya akan menjadi follower, bukan leader. Itu sebagian kecil yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari di kelas. Jadi yang perlu kalian kerjakan, dan ada beberapa yang perlu kalian hindari. Anak-anakku semuanya, Indonesia sekarang bahkan dunia dilanda pandemi COVID-19. Maka kita semua harus menghadapinya dengan sikap yang bijak. Kalau ada yang ngomong ada konspirasi, ada intrik dan politik tingkat tinggi, silahkan. Semua masyarakat, semua orang bebas beropini. Pemerintah telah menetapkan aturan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama demi keselamatan kita. Bahkan kegiatan MPLS ini menjadi salah satu MPLS yang daring ini menjadi salah satu alternatif bagi berlangsungnya kegiatan MPLS meskipun lewat daring. Tentunya kalian harus bisa mengikuti dan memahaminya dengan baik seraya menerapkan dan menjaga pola hidup sehat di era new normal. New bahaya sebenarnya, karena perkembangan COVID-19 ini semakin tinggi malah, bukan semakin turun meskipun sudah masuk masa transisi. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kalian lakukan kemarin tolong dibangun kembali, dibiasakan kembali menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pola hidup sehat lainnya. Semoga upaya yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan wabah COVID-19 ini segera sirna dari bumi kita. Dan semoga pula kehidupan kita kembali aman, tertata, damai, dan sejahtera. Anak-anakku semua, mungkin itu sedikit bekal tentang bagaimana hidup bermasyarakat dalam kehidupan sosial yang dinamis yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Selamat mengikuti MPLS, selamat beraktivitas dan belajar menjadi siswa di SMA Negeri 1 Bobotsari. Semoga masa depan kalian menjadi gemilang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.